Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan. Kelompok 9 beranggotakan 4 orang, yaitu Fatna Sabila R, Nur Kodri Fahri, Rafinka Safira, dan Rifa Fauzia. Berikut ada persyaratan-persyaratan sebagai konselor. Nah, supaya pembimbing dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka pembimbing harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama yaitu, pembimbing harus mengetahui kemampuan yang cukup luas baik dalam teori maupun dalam praktek. Yang kedua, di dalam segi psikologis, seorang pembimbing akan dapat mengambil tindakan yang bijaksana. Nah, jika pembimbing telah cukup dewasa secara psikologis, yaitu adanya kemantapan atau kestabilan di dalam psikisnya, terutama dalam segi emosi. Yang ketiga, seseorang pembimbing harus sehat jasmani dan psikisnya. Apabila jasmani dan psikisnya tidak sehat, maka hal itu akan mengganggu di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, seorang pembimbing harus mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap individu yang dihadapi. Yang kelima, seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang baik sehingga dapat diharapkan usaha bimbingan dan konseling berkembang ke arah yang lebih baik. Yang keenam, karena bidang gerak dari pembimbing tidak terbatas pada sekolah saja, maka seorang pembimbing harus supel, ramah tamah, sopan santun di dalam segala perbuatannya. Kemudian yang terakhir yaitu seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik, bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada ciri-ciri sebagai konselor. Nah, yang pertama yaitu ada empati. Nah, empati ini adalah kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dipahami oleh orang lain. Nah, konselor yang empatinya tinggi akan menampakkan sifat bantuan yang nyata dan berarti dengan konseling. Yang kedua ada rasa hormat atau respect. Nah, respect ini secara langsung menunjukkan bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseling sebagai manusia. Konselor menerima kenyataan bahwa setiap konseling mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusan sendiri. Nah, yang ketiga ada keaslian atau genuineness. Ini merupakan kemampuan konselor yang menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam nyata konselor yang genuinis. Selalu tampak keaslian pribadinya, sehingga tidak ada pertentangan antara apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Yang keempat ada konkret. Nah, kemampuan konselor untuk mengkonkretkan hal-hal samar-samar dan tak jelas mengenai pengalaman dan peristiwa yang diceritakan konseling, termasuk ekspresi-ekspresi, perasaan yang spesifik yang muncul dalam komunikasi mereka. Nah, seseorang yang memiliki concreteness tinggi selalu mencari jawaban mengenai apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari sesuatu yang ia hadapi. Yang kelima ada konfrontasi. Nah, dalam konseling, konfrontasi mengandung pengertian yang sangat berbeda dan tidak ada kaitannya dengan tindakan menghukum. Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang dikatakan konseling dengan apa yang ia alami, atau antara apa yang ia katakan pada suatu saat dengan apa yang ia telah katakan sebelumnya. Yang keenam, ada membuka diri atau self-disclosure. Nah, ini adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman-pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseling. Nah, konselor mengungkapkan diri sendiri dengan mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti, sesuai dengan permasalahan konseling. Makna di balik sikap mengungkapkan pengalaman pribadi ialah bahwa konselor ingin menunjukkan kepada konseli bahwa konselor bukanlah seorang pribadi yang berbeda dengan konseli, melainkan manusia biasa yang juga mempunyai pengalaman jauh bangun dalam hidup. Yang ketujuh adalah kesanggupan atau potensi. Nah, potensi ini dinyatakan sebagai karisma, sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dari kualitas pribadi konselor. Nah, konselor yang memiliki sifat potensi ini selalu menampakkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya. Yang kedelapan ada kesiapan atau immediacy.
Imediasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan di antara konseli dan konselor pada waktu kini dan di sini. Tingkat imediasi yang tinggi terdapat pada diskusi dan analisis yang terbuka mengenai hubungan antar pribadi yang terjadi antara konselor dan konseli dalam situasi konseling. Nah, imediasi ini merupakan variabel yang sangat penting karena menyediakan kesempatan untuk menggarap berbagai masalah konseli, sehingga konseli dapat memanfaatkan melalui pengalaman ini. Yang terakhir ada aktualisasi diri. Nah, penelitian membuktikan bahwa aktualisasi diri ini mempunyai korelasi tinggi dengan keberhasilan konseling. Nah, ini juga dapat dipergunakan konseli sebagai model. Secara tidak langsung, aktualisasi diri ini menunjukkan bahwa orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya, karena ia memiliki kekuatan dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian ada ciri-ciri sebagai konselor. Nah, yang pertama yaitu ada empati. Nah, empati ini adalah kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dipahami oleh orang lain. Nah, konselor yang empatinya tinggi akan menampakkan sifat bantuan yang nyata dan berarti dengan konseling. Yang kedua ada rasa hormat atau respect. Nah, respect ini secara langsung menunjukkan bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseling sebagai manusia. Konselor menerima kenyataan bahwa setiap konseling mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusan sendiri. Nah, yang ketiga ada keaslian atau genuineness. Ini merupakan kemampuan konselor yang menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam nyata. Konselor yang genuinis selalu tampak keaslian pribadinya, sehingga tidak ada pertentangan antara apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Yang keempat ada konkret. Nah, kemampuan konselor untuk mengkonkretkan hal-hal samar-samar dan tak jelas mengenai pengalaman dan peristiwa yang diceritakan konseling, termasuk ekspresi-ekspresi perasaan yang spesifik yang muncul dalam komunikasi mereka. Nah, seseorang yang memiliki concreteness tinggi selalu mencari jawaban mengenai apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari sesuatu yang ia hadapi. Yang kelima ada konfrontasi. Nah, dalam konseling, konfrontasi mengandung pengertian yang sangat berbeda dan tidak ada kaitannya dengan tindakan menghukum. Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang dikatakan konseling dengan apa yang ia alami, atau antara apa yang ia katakan pada suatu saat dengan apa yang ia telah katakan sebelumnya. Yang keenam, ada membuka diri atau self-disclosure. Nah, ini adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman-pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseling. Nah, konselor mengungkapkan diri sendiri dengan mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti, sesuai dengan permasalahan konseling. Makna di balik sikap mengungkapkan pengalaman pribadi ialah bahwa konselor ingin menunjukkan kepada konseli bahwa konselor bukanlah seorang pribadi yang berbeda dengan konseli, melainkan manusia biasa yang juga mempunyai pengalaman jauh bangun dalam hidup. Yang ketujuh adalah kesanggupan atau potensi. Nah, potensi ini dinyatakan sebagai karisma, sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan magnetis dari kualitas pribadi konselor. Nah, konselor yang memiliki sifat potensi ini selalu menampakkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya. Yang kedelapan ada kesiapan atau imediasi. Imediasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan di antara konseli dan konselor pada waktu kini dan di sini. Tingkat imediasi yang tinggi terdapat pada diskusi dan analisis yang terbuka mengenai hubungan antar pribadi yang terjadi antara konselor dan konseli dalam situasi konseling. Nah, imediasi ini merupakan variabel yang sangat penting karena menyediakan kesempatan untuk menggarap berbagai masalah konseli, sehingga konseli dapat memanfaatkan melalui pengalaman ini. Yang terakhir ada aktualisasi diri. Nah, penelitian membuktikan bahwa aktualisasi diri ini mempunyai korelasi tinggi dengan keberhasilan konseling.
Nah, ini juga dapat dipergunakan konseli sebagai model. Secara tidak langsung, aktualisasi diri ini menunjukkan bahwa orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya, karena ia memiliki kekuatan dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Baik, yang selanjutnya mengenai tanggung jawab konselor. Nah, di sini menurut UU nomor 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 6, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pembimbing belajar, dan lain-lain. Nah, sehingga pernyataan ini mengandung implikasi bahwa di dalam sistem pendidikan nasional, konselor itu memiliki standar kualifikasi yang sama ataupun sejajar dengan profesi yang lainnya. Sehingga tanggung jawab sebagai seorang konselor itu sangat penting dan juga memiliki prasyarat dasar dalam menjalankan profesi sebagai konselor. Nah, konselor sendiri memiliki tanggung jawab, salah satunya itu untuk mengendalikan dan melaksanakan berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu, konselor menjadi pelayan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya itu pada perkembangan peserta didik. Nah, arti pelayan tersebut memiliki arti penuh, yaitu penuh dengan kehormatan, lalu berdedikasi, kemudian keprofesionalan. Jadi tidak hanya sekedar melayani saja begitu ya, tetapi ini tuh ada memiliki arti yang penuh gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tanggung jawab konselor. Nah, dalam kaitan yang luas, konselor tidak hanya berhubungan dengan peserta didik atau siswa saja sebagai sasaran utama layanannya, tetapi melainkan dengan berbagai pihak yang dapat secara bersama-sama menunjang tujuan itu. Seperti di sini kan selain siswa itu ada orang tua, sejawat, sekolah, dan masyarakat, kemudian profesi, dan juga diri sendiri. Untuk yang pertama yaitu tanggung jawab konselor kepada siswa. Nah, yang pertama itu seorang konselor itu tidak boleh mendesakkan kepada siswa nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor saja. Artinya di sini itu konselor tidak boleh begitu saja berkehendak berkehendak dengan pendapatnya gitu. Jadi sebaiknya konselor tersebut mendengarkan terlebih dahulu gitu pendapat dari siswanya gitu, ataupun si siswanya itu menceritakan terlebih dahulu bagaimana masalahnya. Nah, setelah diceritakan seperti itu, baru saja nanti seorang konselor tersebut memberikan masukan-masukan dan solusi bagaimana menyelesaikannya. Jadi tidak langsung memberikan pendapat dan memaksakan kehendak dari pendapat tersebut gitu. Jadi harus secara perlahan agar bisa memahami juga gitu masalahnya. Karena kan yang dianggap baik oleh konselor belum tentu dianggap baik juga oleh siswanya. Jadi lebih baik jangan langsung dipaksakan gitu. Kemudian yang kedua itu memberitahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling serta aturan atau prosedur yang harus dilakukan. Nah, ini sangat penting juga ya. Seorang konselor itu memberikan informasi kepada siswanya bagaimana aturan atau prosedur gitu untuk ketika siswanya itu membutuhkan layanan bimbingan konseling ini. Terus konselornya juga harus memberikan penjelasan gitu tujuan dan tugas dari seorang konselornya sendiri itu apa. Jadi ketika siswanya pergi ketika siswanya itu mendatangi layanan tersebut, siswanya tersebut juga telah memiliki tujuan gitu, tidak bingung lagi gitu dia ke sana tuh mau apa. Kemudian yang ketiga itu menjaga kerahasiaan data tentang siswa. Nah, ini
sangat penting ya, seorang konselor itu harus bisa menyimpan dengan rapat kerahasiaan dari data siswanya, jangan sampai kerahasiaannya itu menjadi tersebar kemana-mana gitu ya. Kemudian menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberitahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. Nah, di sini contohnya ketika seorang siswa tersebut sedang melakukan bimbingan gitu ya. Nah, dalam menyelesaikan masalahnya itu harus dengan tepat gitu, jangan sampai salah gitu. Nah, maka dari itu seorang bimbingan konselor itu harus mempunyai pengalaman yang banyak, juga pengetahuan yang luas, sehingga ketika menyelesaikan suatu masalahnya tersebut bisa dengan tepat gitu. Juga dengan cara penyampaiannya harus menggunakan bahasa yang sederhana gitu, sehingga lebih mudah dimengerti oleh siswanya. Nah, yang selanjutnya itu memiliki kewajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa. Nah, kan karena siswanya telah mempercayai seorang konselor tersebut gitu. Jadi seorang konselor tersebut juga nggak boleh sampai mengecewakan seorang siswanya gitu. Makanya harus memiliki kesetiaan utama dan terutama kepada siswanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kepada orang tua. Nah, yang pertama, tanggung jawab konselor terhadap orang tua yaitu menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa. Nah, misalkan siswa itu masalahnya itu berhubungan dengan orang tua gitu. Nah, si konselor tersebut harus bisa menjadi jembatan gitu untuk memperbaiki masalah antara siswa dan orang tuanya tersebut. Jangan sampai malah bukannya memperbaiki malah jadi tambah rusak gitu. Jadi harus harus bisa gitu seorang konselor tersebut sebagai jembatan bagi masalah tersebut gitu. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang berguna dan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, berarti seorang konselor juga harus memberikan informasi gitu kepada orang tuanya gitu, jangan ditutup-tutupi gitu. Kemudian ketika memberikan informasinya itu harus dengan benar gitu, menggunakan bahasa yang baik sehingga orang tua tersebut tidak beranggapan bahwa konselor tersebut menyalahkan, melainkan memberikan informasi terhadap orang tuanya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada kepada sejawat. Nah, yang pertama itu mengembangkan hubungan kerjasama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimum. Ya, jadi setiap staf administrasi ataupun dengan guru-guru yang lain, konselor tersebut juga harus harus ada hubungan yang baik gitu ya, jangan sampai tidak baik gitu, agar kerjasamanya juga dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi kan lebih enak kalau ada apa-apa juga. Kemudian yang kedua itu menyediakan informasi yang tepat, objektif, luas, dan berguna bagi sejawat untuk membantu menangani masalah siswanya. Nah, misalkan kan kalau di sekolah itu siswa yang bermasalah itu ditindaklanjutinya tuh oleh kesiswaannya. Nah, supaya kesiswaannya itu tidak salah tindakan, ada baiknya bimbingan konselornya itu memberikan informasi terlebih dahulu gitu kepada kesiswaannya gitu, agar tindakan yang diberikannya itu sudah tepat gitu ya. Kemudian ada tanggung jawab konselor terhadap kepada kepala sekolah.
dan juga pada masyarakat. Nah, yang pertama itu seorang konselor itu harus mengenali sekolah. Nah, ya ya ini sangat penting ya. Seorang konselor ya harus mengenali lingkungannya gitu, terutama sekolah, di mana seorang konselor tersebut tahu gitu kelemahan dan kekuatan dari sekolah tersebut itu apa. Kemudian yang kedua itu mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan yang merugikan siswa. Nah, ini eh, konselor juga harus mendukung ya program sekolah yang tujuannya itu untuk mengatasi gitu masalah penyimpangan-penyimpangan agar meminimalisir gitu meminimalisir agar siswanya itu tidak terjadi apa-apa gitu yang merugikan. Kemudian ada yang selanjutnya itu kepada diri sendiri. Nah, yang pertama itu menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan klien. Nah, seorang konselornya juga harus sadar gitu ya, ketika melakukan pelayanannya itu jangan sampai sikap pribadinya itu yang keluar gitu, tapi harus profesional ketika melakukan pelayanannya. Kemudian yang kedua itu harus menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari pelaksanaan yang telah dilakukan. Nah, ketika telah melakukan sesuatu atau telah memberikan atau sedang menyelesaikan sesuatu, nah harus dipikirkan terlebih dahulu gitu, nanti resikonya gimana. Nah, setelah mengambil keputusan itu, nah si konselor tersebut harus tanggung jawab gitu terhadap keputusannya juga, dan harus mau gitu menerima apapun resiko yang terjadi dengan keputusan yang telah diambilnya tersebut. Kemudian ada juga memonitor diri sendiri dari segi pelayanan serta menahan segala sesuatu kemungkinan yang merugikan klien. Jadi ketika pelayanan gitu jangan sampai nggak profesional gitu ya. Jadi harus bisa jangan sifat pribadinya gitu yang muncul ketika melayani seorang kliennya. Jadi ya harus profesional gitu ya, sama seperti yang tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada kepada profesi. Nah, di sini yang pertama itu menjalankan dan mempertahankan standar profesi BK serta kebijaksanaan yang berlaku berkenaan dengan pelayanan BK. Kemudian yang kedua itu harus bisa membedakan mana pernyataan pribadi dan mana pernyataan yang menyangkut profesi bimbingan. Nah, ya di sini seorang konselornya juga harus bisa membedakan gitu ya, mana yang pribadi dan mana juga yang menyangkut profesi bimbingan gitu. Kemudian yang ketiga harus mau berpartisipasi aktif terhadap kegiatan organisasi profesional mengenai bimbingan dan konseling serta kebijaksanaannya gitu. Jadi harus aktif di dalam pengorganisasi tersebut gitu, yang berhubungan dengan profesi bimbingan konseling itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang peranan pengawas dalam organisasi bimbingan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Nur Qadri Fahri. Peranan pengawas dalam organisasi bimbingan ini ada 4. Yang pertama yaitu penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu melakukan pembimbingan, pemantauan serta penilaian, dan yang ketiga yaitu menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan, dan yang keempat itu melakukan
pembimbingan dan pelatihan profesionalisasi guru BK. Langsung saja untuk yang pertama yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, di sini setiap pengawas baik secara individu maupun berkelompok wajib membuat program pelaksanaan pengawasan. Nah, program pelaksanaan pengawasan ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama program tahunan. Program tahunan ini biasanya disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten atau kota yang di kabupaten atau kota melalui diskusi terprogram. Biasanya penyusunan program tahunan ini memakan waktu selama 1 minggu. Nah, untuk yang kedua yaitu program pengawasan semester. Nah, program pengawasan semester ini merupakan perencanaan teknis operasional yang dilakukan oleh setiap pengawas kepada setiap sekolah tempat guru binaannya berasal. Nah, biasanya program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang telah dibuat di kabupaten atau kota. Nah, biasanya juga memakan waktu 1 minggu untuk pembuatannya. Untuk yang terakhir yaitu rencana pengawasan bimbingan dan akademik atau biasa disingkat dengan RKBK yang merupakan penjabaran dari program semester yang lebih terperinci dan lebih sistematis dengan aspek atau masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervise. Biasanya program RKBK ini juga berlangsung selama 1 minggu. Untuk ketiga program ini yaitu program tahunan, semester, dan RKBK sekurang-kurangnya harus memuat aspek atau masalah, indikator, tujuan, keberhasilan, metode kerja, skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian, serta instrumen pengawasan. Untuk yang kedua yaitu melaksanakan pembinaan, pemantauan, serta penilaian. Nah, untuk kegiatan pembinaan di sini terjadi ketika ada interaksi antara pengawas dan guru binaannya. Nah, sedangkan untuk kegiatan pengawasan untuk kegiatan pemantauan ini dilakukan ketika pengawas memantau kinerja dari guru binaannya tersebut. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang penilaiannya yaitu dilakukan oleh pengawas dengan cara menilai guru binaannya sesuai aspek yang telah disusun. Nah, kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan di mana disesuaikan dengan jadwal dan uraian kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya di RKBK. Untuk peranan yang ketiga yaitu menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan. Nah, laporan ini disusun oleh setiap pengawas sekolah sesegera mungkin setelah pengawas melakukan penilaian, pemantauan, serta pembinaan di sekolah binaannya, di mana laporan ini dibuat dalam bentuk per sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada tujuan dari butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah, di mana laporan ini juga merupakan upaya mengkomunikasikan hasil kegiatan atau sebagai hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Dalam pelatihan ini, guru-guru diperkenalkan cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses bimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalisasi guru BK ini dapat dilaksanakan atau dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual atau grup conference. Baik, selanjutnya di sini ada syarat dan kualifikasi pengawas konselor. Menurut Prayitno, ada beberapa kualifikasi dan persyaratan bagi seorang pengawas konselor. Di antaranya, yang pertama itu ada kemampuan yang mendalam untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat seseorang, mampu menemukan daya dan kekuatan pada diri seseorang, dapat meneliti sebab akibat, setelah itu dapat mengembangkan dalam individu suatu desakan yang positif, desakan sosial yang positif. Selanjutnya ada menghayati dan memahami berbagai corak pengalaman. Seorang pengawas konselor itu tentunya harus memiliki berbagai pengalaman dan memahami itu gitu. Karena ketika terjun langsung di lapangan, sehingga dia sudah tidak asing lagi dengan berbagai pengalaman dan permasalahan yang muncul dalam setiap individu. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang kuat dan seimbang. Di sini maksudnya memiliki kepribadian yang kuat itu tidak memandang konselingnya itu siapa,
Dia tetap memiliki kepribadian yang kuat dan seimbang. Memiliki rasa simpatik namun tidak sentimental. Harus memiliki seorang pengawas konselor itu harus memiliki rasa yang simpatik namun tidak terlalu emosional yang sentimental atau mungkin sekarang bisa kita sebut baper gitu ya. Terus yang kelima itu ada objektif dalam melakukan pertimbangan dan penilaian. Jadi bukan dilihat siapa orangnya, tapi lihat apa permasalahannya, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi dari pengawas konselor. Yang pertama itu sebagai konsultan dan penasihat konselor. Yang kedua itu memilih tangan kanan konselor. Jadi setiap konselor itu memiliki tangan kanan ya yang membantu, karena kan kembali lagi ke prinsip dan rumusan prinsip dari bimbingan dan konseling itu harus terorganisir dan teradministrasi serapih mungkin gitu. Makanya di sini ada tangan kanan konselor, di mana dia adalah yang membantu seorang konselor dan dipilihnya itu oleh pengawas konselor. Yang ketiga yaitu membantu konselor dalam memelihara administrasi. Nah, di sini pengawas memiliki tanggung jawab untuk membantu gitu. Bagaimana sih cara pemeliharaan administrasi yang baik dan benar. Selanjutnya yang keempat itu ada membantu konselor untuk mengetahui kekurangan atau gangguan yang dialami klien. Jadi sebisa mungkin pengawas ini harus benar-benar tahu konseli yang dihadapi oleh konselornya itu bagaimana sih gitu. Kekurangan atau gangguannya, jadi lebih banyak sharing juga gitu sama konselornya, si pengawas konselor ini. Yang kelima, membantu konselor dalam menemukan dan menyalurkan perbedaan individu. Yang keenam, memberikan program kegiatan integratif. Mungkin semacam pelatihan atau pembelajaran khusus gitu ya untuk para konselor. Yang ketujuh itu membantu dalam penyelenggaraan program penataran. Nah, ini salah satunya diadakan penataran. Yang kedelapan itu memberikan pengarahan. Tentunya seorang pengawas itu harus memberikan pengarahan kepada konselornya agar pelaksanaan bimbingan dan konselingnya berjalan dengan lancar. Dan tentunya melihat kondisi dan situasi yang ada di lapangan. Yang kesembilan itu sebagai pengantara antar siapa? Antar sekolah dengan konselor dan antar konselor dengan orang tua. Jadi pengawas konselor ini berada di antaranya. Yang 10 itu membantu dalam memperluas pengetahuan konselor. Nah, di sini tadi fungsinya ada penataran, terus ada integritas. Nah, ini di sini fungsinya. Yang 11 memperkenalkan kepada konselor bacaan yang cukup. Jadi pengawas ini harus selalu mengupgrade pengetahuannya dan tentunya memberitahu kepada konselornya apa aja sih yang harus dibaca gitu, yang dapat menambah pengetahuan konselor. Lalu selanjutnya yang ke-12 itu menyadari bahwa sebagai pengawas konselor, tanggung jawab yang pokoknya itu adalah penyuluhan, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian materi yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan, bisa di-list di WA Group. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.